Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di webinar gratis dari IWZ. Di webinar spesial malam hari ini kita sebenarnya adalah salah satu webinar pembuka ya dalam rangkaian parade webinar IWZ 2023. Malam ini kita bakal belajar tentang tema nulis apa sih yang bisa bikin banyak cuan? Tuh, penulis mana sih yang nggak kepingin banyak cuan ya? Kecuali memang ikhlas gitu ya, ikhlas memberikan tulisannya untuk berbagi ilmu misalkan. Tapi sebagian besar penulis pasti menginginkan penghasilan dan juga keuntungan ya dari tulisannya. Malam ini kita bakal belajar barengan sama Kak Hanidi. Kak Hanidi ini adalah founder sekaligus mentor utama di Indonesian Writers Zone. Nanti bakal ada 2 sesi. Jadi ada sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Kalian boleh mempersiapkan pertanyaan selagi mendengarkan materi dari Kak Hamidi ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan sedikit mengenalkan IWZ beserta program-programnya kepada kalian semuanya. Mungkin di sini ada yang masih baru banget mengenal IWZ. Nah, IWZ ini apa sih? IWZ atau Indonesian Writers Zone adalah komunitas menulis yang punya visi untuk menjadi tempat berkumpulnya, tempat belajarnya, tempat berkembang, dan juga berkomunitas buat penulis di Indonesia, khususnya penulis perempuan. Nah, IWZ ini memiliki dua kelas utama untuk yang dijadikan sebagai tempat gitu ya, dijadikan sebagai tempat belajar intensif. Yaitu yang pertama kelas reguler IWZ dan yang kedua adalah kelas premium IWZ. Nah, dua kelas ini perbedaannya ada di intensitas belajarnya, materi yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan, juga manfaat yang didapatkan sama membernya di sana. Nah, buat kalian yang pengen gabung dan pengen jadi membernya IWZ, harus sabar dulu nih, karena di tahun ini kita sudah 2 kali buka penerimaan member untuk IWZ reguler dan 1 kali buka untuk penerimaan member IWZ premium. Jadi insya Allah mungkin tahun depan ya bakal kita buka lagi. Jangan sampai ketinggalan informasinya, ikutin terus medsosnya IWZ biar bisa gabung jadi membernya. Oh iya, saya hampir lupa. Saya adalah Dina. Nama saya Dina. Biasa dipanggil Mini Nadina kalau di IWZ ya. Karena kita punya sapaan pribadi nih, sapaan sayang nih. Buat teman-teman yang mengikuti IWZ, kami akan panggil dengan Writerina. Dan kalian bisa memanggil kami, para admin, dengan sebutan Minina. Jadi panggil saya Minina Dina ya. Oke? Okay? Sampai mana tadi ya? Sampai kelasnya IWZ. Kalau kalian pengen banget cobain belajar di IWZ, kalian bisa gabungan kok di salah satu kelas yang kelasnya ini tuh enak banget gitu, santai banget. Grupnya juga terbuka buat umum. Penulis cewek, penulis cowok bisa masuk juga. Ada di grup Wondrous Writerina. Nah, di sana kalian bakal dapet materi ya, materinya itu 1 bulan 1 kali, terus nggak ada keharusan buat mengerjakan tugas, dan kalian juga bisa diskusi barengan mentor IWZ. Nanti bakal ada Kak Anidi juga, ada Kak Fransi ada juga yang ngisi. Jadi seru deh. Kalian bisa belajar tanpa harus terbebani sama tugas. Nah, ini cocok banget buat kalian yang sibuk ya, di kehidupan nyata mungkin punya banyak tugas. Nah, ini cocok banget buat gabung di grup Wondrous Materina. Kalian bisa langsung hubungi Minina ya, kalau ingin tanya-tanya seperti apa syaratnya, gimana cara gabungnya, bisa langsung tanya, oke? Okay? Terus di IWZ itu, selain ada kelas-kelas tadi, juga banyak banget program belajar. Ada program belajar yang gratis, tis dan gampang banget cara gabungnya juga. Itu ada di grup Facebooknya IWZ maksud saya. Ada di grup Facebooknya IWZ itu kalian bisa bebas gabung. Asalkan kalian menyetujui persyaratan dan peraturan yang ada di sana. Jangan main masuk aja terus nggak mau setuju sama aturannya gitu ya. Ikut di sana kalian bakal dapat materi setiap hari Senin dari Kak Hanidi dan dilanjutkan dengan games.
juga ada latihan, ada review, ada games untuk mengasah kemampuan menulis deh pokoknya. Jadi berturut-turut ya, mulai dari Senin materi, lalu games, lalu pelatihan, sampai hari Sabtu dan Minggu ada promosi tempat kalian bisa mempromosikan karya kalian masing-masing. Oke? Jadi kalau yang belum gabungan grup Facebook IWZ, habis acara ini bisa langsung gabungan. Atau sekarang bisa langsung buka Facebooknya, langsung gabungan. Oke? Sayang banget soalnya kalau nggak gabung ya. IWZ pun juga punya beberapa kelas ya, di luar kelas utama tadi. Ada IWZ mini class. Di mini class ini kita belajar berbagai materi di luar materi kepenulisan, tapi masih sangat berhubungan sama dunia kepenulisan nih. Yang sudah pernah dilakukan ada IWZ mini class tentang desain, ada juga tentang strategi media sosial ya, ini sangat berguna banget kan buat penulis. Dan ada juga sinopsis dan premis, bagaimana membuat sinopsis dan premis yang keren. Nah, kalau untuk materi selanjutnya masih dirahasiakan nih sama Minina dan IWZ. Nanti bakal ada pengumumannya di media sosialnya juga. Kalau kalian mau request ya, Minina aku pingin belajar materi ini dong. Aku pengen tahu tentang bahasan ini dong. Kan bisa banget DM ke Minina. Minina tuh bebas. Mau dikomentarin, dikasih kritik, dikasih saran, dikasih masukan, bakal diterima dengan baik. Insya Allah diterima dengan lapang dada. Oke? Okay? Terus ada lagi satu program yang bikin kalian bisa diskusi secara pribadi sama mentornya IWZ. Itu ada bimbingan online dari IWZ. Bimbingan online ini bakal ngasih kalian kesempatan buat semacam les privat ya, karena kalian bakal diberi kesempatan 1 jam buat ngobrol dan membedah naskah bersama dengan mentornya IWZ yang kalian pilih, gitu. Dan dari mereka yang sudah ikutan, kebanyakan menyatakan kalau ternyata mereka bisa menemukan jalan keluar buat kebuntuan naskahnya setelah ngobrol dan curhat barengan sama mentornya IWZ loh. Kalau kalian pengen cobain, kalian bisa langsung klik link pendaftarannya, semua ada di bio Instagramnya IWZ. Insya Allah di Facebook juga ada ya. Bisa tanyakan Minina di Facebook juga ya. Boleh banget. Pokoknya satu bimbingan online ini jadi sesuatu yang sangat apa ya, nagih banget gitu. Karena beberapa yang pernah ikutan itu selalu mengulang, ikut lagi, udah sampai 2-3 kali dan nggak bosen-bosen gitu, karena merasakan manfaat dari bimbingan online ini gitu. Nah, yang terbaru, program terbaru dari IWZ yang bakal kita lalui setelah ini adalah Parade Webinar IWZ 2023. Gimana? Kalian udah pada lihat belum sih pengumuman di media sosialnya IWZ? Itu tuh ada 5 ya. Ada 5 narasumber yang keren banget, yaitu antaranya ada agensi yang ngejodohin naskah kalian sama PH. Itu dijamin kalau pakai agensi itu kalian nggak bakalan rugi, kalian bisa dapat PH yang terbaik, dan karya kalian nggak akan dimanfaatkan sama orang yang nggak bertanggung jawab. Terus yang kedua, nanti ada editor penerbit keren khusus cerita religi. Kan sekarang cerita religi lagi booming juga ya. Banyak banget yang penerbit yang mau cerita religi, dan banyak juga yang dijadikan film juga ya. Terus ada juga editor dari Gramedia Pustaka Utama. Ayo ngaku, siapa nih yang pengen naskahnya terbit mayor di Gramedia Pustaka Utama? Kalian wajib nih ikutan webinar yang kali ini, karena nanti kalian bisa tanya-tanya langsung nih sama Kak editornya, seperti apa sih syaratnya bisa masuk ke sana gitu. Kenapa selama ini susah banget ya masuk di sana itu? Apakah memang seketat itu gitu ya? Wow ya Kak Rizky. Oke, dan yang keempat itu ada CEO dari agensi ghostwriting. Pada tahu nggak sih ghostwriting itu apa? Nanti deh kita belajar bareng sama Kak Hanidi ya. Nanti bakal dijelasin sama Kak Hanidi. Dan yang kelima itu ada editor buku-buku non-fiksi keren. Seperti kita tahu ya, di suatu platform juga sedang gencar-gencarnya menunjukkan karya non-fiksi gitu ya. Karya non-fiksi ini ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata nih oleh Trina. Kalian yang bisa
bikin karya non-fiksi dan lebih fokus ke non-fiksi, nah bisa ikutan ini biar bisa memaksimalkan karya kalian, oke? Nah, itu tadi informasi mengenai program-program yang ada di UWZ. Kalau kalian ada pertanyaan seputar program UWZ, bisa juga tanya ke Minina ya. DM di semua media sosial, insya Allah kami selalu aktif dan akan membalas dengan secepat mungkin. Asalkan jangan waktu tengah malam ya. Ada tidur juga Meninanya ya. Nah, Minina juga punya kabar gembira nih buat kalian. Ada satu kabar gembira buat kalian. Menina bakal bagi-bagi 5 kupon diskon khusus buat peserta webinar kali ini. Diskonnya sebesar 10% buat ikutan parade webinar IWZ 2023 ya. Syaratnya, kalian bisa catat ya. Syaratnya adalah membuat status atau postingan di media sosial kalian dengan tema mungkinkah menulis bisa menjadi sumber penghasilan utama? Nah, kalau kalian sudah buat statusnya, jangan lupa tag akun media sosialnya IWZ ya. Nanti Minina akan cek ke sana. Jadi jangan dikunci ya, akunnya jangan sampai dikunci, jangan sampai di privat, biar Minina bisa cek ke sana. Oke, gampang banget kan syaratnya. Kalian bebas mau pilih Instagram boleh, mau Facebook boleh, mau X juga boleh. Mungkin ada yang mau share di TikTok, boleh banget. Apapun pilihan kalian. Minina serahkan kepada kalian. Oke. Nah, segitu dulu nih perkenalannya dari UWZ. Dan sepertinya Kak Hanidi juga sudah hadir di sini. Sekarang kita sapa dulu nih Kak Hanidi. Halo Kak Hanidi, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak Hanidi? Alhamdulillah. Iya, ini Oh. lagi ini nih, apa namanya? eh Dangdutan. Oh, ya Allah. Nggak bisa tidur dia, kasihan. Aduh, nggak apa-apa deh Oh, sambil digendong Umi ya, nak ya. iya, Oke, kecepatan. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu buat hadir di sini malam ini ya, Kak Iya. Hanidi. Ya, Halo, monggo Kak silakan. Titi. Halo. Silakan Kak Hanidi bisa dimulai materinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. teman-teman sudah pada datang di webinar malam hari ini. Halo Kak Putri. Makasih banyak ya. Mari kita pian. Ya, makasih banyak semuanya udah ini ke sini. Oke. Berantakan ini soalnya balik baru pulang tadi dari tempat orang tua, jadi masih settingan settingan anak-anak main. Oke. eh Selamat malam semuanya. Kak Iva bisa di share screen, tolong di share screen ininya. Oke, coba aku buka dulu presentasinya ya, Kak. Kasih. Oke. Untuk teman-teman semuanya, ini di webinar kali ini merupakan permintaan dari teman-teman yang banyak banget bilang mungkin nggak sih nulis itu bisa dapat cuan yang banyak gitu. Mungkin nggak sih nulis itu bisa apa jadi penghasilan utama. Mungkin nggak sih kalau penulis itu aku pengen bantuin suami aku gitu. Aku pengen apa dapat penghasilan full dari nulis. Mungkin nggak sih yang kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya penulis itu sekarang ini merupakan pekerjaan yang paling menjanjikan karena sekarang ini banyak banget yang namanya website, terus e-book. Sekarang ini buku udah nggak ini ya, udah enggak di udah makin semakin banyak orang yang menyukai e-book karena lebih apa namanya? Lebih lebih enak dibawanya, lebih compact, terus lebih ini juga apa namanya up to date.
lebih gampang diupdate-nya. Jadi kalau kalau dari banyaknya orang yang suka sama buku, memang buku-buku konvensional itu bisa memberikan sensasi tersendiri, buka-bukanya, megang-megangnya gitu. Tapi e-book ini banyak yang mengakui lebih enak dibaca sambil nyusuin anak, lampu sudah mati tapi masih pengen baca buku, bisa pakai e-book gitu. Di jalan juga nggak perlu lagi bawa kertas gitu, bawa buku kertas yang rentan rusak ya, dan banyak alasan lainnya. Dan mungkin saja dengan alasan ini juga ternyata orang-orang jadi tidak lagi memilih buku konvensional. Terbukti banyaknya toko buku yang tutup. Bahkan toko buku terbesar ya, yang sejak saya kecil itu akhirnya menyatakan diri tutup. Penerbit-penerbit juga banyak sekali yang mundur dari industri perbukuan karena memang uh, bukan hanya tentang penjualan yang menurun, tapi juga banyaknya pembajakan itu. Luar biasa banget, dan pemerintah nggak bisa melakukan apa-apa untuk ini gitu. Dan inilah yang bikin orang-orang jadi uh, penulis-penulis dan dari pihak penerbit merasa dirugikan. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang masih beli buku bajakan, uh, jangan lagi deh ya gitu. Jangan lagi beli buku bajakan karena yang dirugikan itu bukan hanya penulisnya. Saya pernah negur orang yang beli buku bajakan itu, katanya penulis itu nggak butuh uang gitu. Penulis itu kan kalau diginikan dia dapat pahala gitu. Iya memang, tapi masalah pahala dengan penghidupan itu hal yang berbeda. Sama kayak kita buka buka warteg gitu ya. Oke, setiap hari Jumat kita bikin sedekah gitu ya, Jumat berkah, kita kasih makan orang gitu dengan warteg kita. Tapi bukan berarti semua jajanan atau makanan di warteg kita itu digratiskan sama orang gitu, ya kan? Nah, begitu juga dengan penulis. Jadi kita nggak bisa berlindung di bawah nama entar penulisnya dapat pahala gitu. Itu urusan lain lagi. Itu sama aja dengan kita mencuri makanan terus kita bilang entar yang bikin dapat pahala kok, nggak apa-apa, ikhlasin aja gitu. Nah, sama saja dengan seperti itu gitu. Jadi stop beli buku bajakan dan kita mulai untuk menghargai kerja dari sejawat kita, sejawat. Iya, dari penulis-penulis yang lebih senior gitu, banyak banget yang dihidupin tuh dari sebuah buku. Jadi bukan hanya penulisnya aja, tapi juga editornya juga. Editor itu juga bayarannya sama dengan penulis gitu. Jadi per eksemplar yang dijual, ada penerbit yang seperti itu. Jadi bukan bayaran per bulan gitu. Terus ada juga tukang gambar, terus untuk bikin covernya itu ya, tukang layout, terus proofreader. Aduh, banyak deh yang dihidupin dari sebuah buku itu gitu. Jadi untuk teman-teman yang itu ya, saran saya ini sih, udah berhenti aja. Kalau memang nggak mampu beli buku yang asli, bisa beli second atau juga bisa beli e-book. E-book itu tergolong lebih murah karena terbitinnya gampang, jadi nggak perlu pakai bahan baku kertas gitu ya. E-book itu bisa udah bisa di launching. Saya dapat tawaran dari sebuah komunitas besar ya, yang biasanya mungkin teman-teman pernah dengar tuh KMO. Katanya mereka mau bikin serupa Gramedia Digital gitu ya. Dari kemarin minta saya untuk nulis di situ, naruh naskah lah istilahnya di situ. Nah, itu bisa jadi peluang juga untuk kalian gitu. Jadi di situ ntar bisa numpang naskah tuh kalian ya, non fiksi atau fiksi. Ntar sekali, kalau biasanya masih baru itu bakal itu promosinya lebih bagus, dan ada kesempatan buku kalian juga ikut dipromosikan. Oke, sekarang kita bahas tentang kerjaan paling cuan buat penulis. Jadi kalau tadi kita ngomongin masalah terbitin buku, ternyata dari nerbitin buku itu bisa banyak banget cabangnya dan bisa menghasilkan uang tuh yang kalau saya bilang lebih gede daripada sekedar
bukan sekedar daripada kerja kantoran ya. Ini nyari ini. Oh iya, ya. Daripada kerja kantoran dan bagusnya, positifnya, penulis tuh nggak perlu keluar rumah gitu. Oke, next Kak Iva, dan ini saya cerita dari pengalaman saya semuanya. Gimana saya awal mulai menulis dan sampai bisa dapat cuan ya, dapat penghasilan yang menurut saya jauh jauh lebih daripada waktu saya bekerja dulu. Bahkan suami saya sampai, wih, ngeri juga ya pekerjaan penulis itu. Asal kita tahu sebenarnya arahnya dari mana dan kita benar-benar mau menggeluti. Oke, next, Kak Iva. Nanti teman-teman bisa PDF-nya ini ya, jadi dibaca sendiri. Sampai akhirnya saya menemukan pekerjaan sebagai penulis. Jadi nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ganti baju, nggak perlu dandan. Cukup dengan HP. Pertama kali saya nulis itu saya cuma pakai HP. Oh, dari ini udah rewel banget. Gara-gara dangdutan itu 2 hari 2 malam tuh. Jadi pada rewel, anak-anak kurang tidur. Iya, sayang. Ini ya, pelajaran untuk kita. Kalau punya hajatan, jangan menzolimi tetangga. Betul, betul. Harus Siapa tahu, pikirkan. iya, siapa tahu ada tetangga yang sakit atau punya bayi, Iya, gitu kan. Harus pikirkan tetangga. benar. Oke, lanjut lagi ya. Kita kerja dari rumah. Dan ini, awalnya saya pikir penulis itu cuma dari buku aja, gitu. Karena royalti itu sedikit. Jadi kalau teman-teman berpikir royaltinya penulis itu banyak, itu salah. Royalti itu sedikit sekali. Bentar ya, saya matikan ini. Silakan, Kak. Ya, royaltinya penulis itu sedikit sekali gitu. Jadi cuma 10%, itu pun masih dikurangi sama ini nih, sama pajak gitu. Kalau dulu pajaknya 15% ya, kalau sekarang ini pajak penulis udah ada penyesuaian. Jadi teman-teman bisa buka nanti di perpajakan, itu sudah diturunkan. Pajak penulis sudah diturunkan berdasarkan penghasilannya. Jadi semakin tinggi penghasilan kalian, nanti juga semakin tinggi ntar potongannya. Soalnya penulis ini kan bukan pekerjaan yang tetap ya. Jadi kadang-kadang terjual sampai 10.000 eksemplar, kadang-kadang cuma 2.000 eksemplar doang gitu. Jadi pajaknya sekarang menyesuaikan. Lebih adil ya daripada dulu babat habis 15% semuanya. Bayangin, saya pernah ngerasain itu jual snackbook. Snackbook itu e-book tapi tipis banget, cuman 20 halaman. Jadi harganya itu 5.000. 5.000 saya dapat royalti 7%. Hitung deh, 7% dari 5.000, habis itu masih dikurangin 15% pajak. Dapat apa? Untungnya waktu itu saya berhasil ngejual ratusan ya, jadi ya masih bisa lah buat beli-beli cilok gitu ya. Oke, saya pikir tuh cuma dari situ aja tuh pekerjaan penulis. Tapi ternyata pekerjaan penulis tuh masih banyak lagi dan cakupannya tuh luas banget. Silakan next, Kak. Kedengaran nggak sih dangdutannya? Masih belum sih, Kak. Nah, ini ternyata pekerjaan penulis itu juga ada yang dari artikel, ada yang waktu itu saya dapat dari artikel itu 1 bulan saya dapat 2 juta. Kita buka-bukaan angka ya, biar teman-teman bisa kira-kira nih. Banyak banget nih soalnya teman-teman yang bilang, "Mak, aku mau resign aja, aku mau jadi penulis," gitu. Kira-kira aku dapat berapa gitu dari penulis. Suaranya hilang, benar ya hilang ya? Enggak kok, Kak. Oh Saya enggak. masih bisa dengar dengan jelas. Oh iya, Dan coba teman-teman yang anu lain? Karina diketik aja siapa tahu ininya sinyalnya Oke, kakak oke. yang suaranya hilang tadi itu ini. Siap, siap. Oke. Jadi waktu itu saya dapat dari ini, dapat dari
nulis artikel itu sekitar 2 juta, dan itu saya gunakan untuk investasi untuk masuk ke sebuah komunitas. Jadi ada komunitas itu yang kalau masuk di situ kudu bayar gitu, dan bayar itu jutaan. Jadi saya pengen tahu ini apa sih, training atau gimana. Saya sama sekali buta di tahun September 2016. Itu saya benar-benar buta, apa itu nulis saya benar-benar nggak tahu gitu. Jadi saya pengen coba itu. Saya menyebutnya learning cost. Jadi learning cost itu adalah harga yang kita keluarkan saat kita untuk belajar sesuatu. Jadi ini udah kita anggap uang rugi lah ya gitu. Jadi saya waktu itu dalam kondisi suami kena PHK tuh. Jadi saya nyari kerjaan yang sesuai. Uang cuma kepegang buat makan doang. Tapi saya kepo banget tuh, kayak gimana sih komunitas ini. Dan ternyata di situ di trainingnya cuma training kayak gitu-gitu aja. Saya nggak tahu salah saya di mana dalam menulis. Cuman webinar doang, abis itu udah. Webinar doang udah, nggak ada latihan, nggak ada apa. Itulah yang yang mendorong saya untuk bikin IWZ sekarang ini. Karena saya pengen orang itu bayarnya minimal, tapi dapatnya maksimal gitu. Mungkin teman-teman yang sudah gabung di IWZ tahu ya betapa kejamnya saya dalam mengoreksi, karena saya pengen teman-teman betul-betul tahu nih salahnya di mana gitu. Jadi bisa memperbaiki ini, dan alhamdulillah Writerina yang gigih itu perkembangannya luar biasa. Ada yang waktu masuk itu sama sekali nggak kenal tanda baca, sekarang alhamdulillah tulisannya udah rapi banget, dan saya seneng banget. Kalau ada yang berhasil memperbaiki diri kayak gitu, saya seneng banget. Karena tulisan yang rapi itu adalah modal awal. Modal awal kita untuk bisa masuk ke dunia profesional gitu. Jadi kalau tanda baca aja kalian belum tahu, itu ya, jangan harap bisa masuk ke dunia menulis profesional. Karena editor itu begitu dikirimi naskah, yang pertama kali dibaca itu premis sama sinopsis. Nah, kalau nulis premis aja nggak ngerti, sinopsis aja tanda bacanya salah, mereka nggak bakal mau lanjut baca, itu nggak mau. Kenapa? Karena naskah yang masuk dalam meja redaksi itu sampai ratusan. Daripada mereka menghabiskan waktu di naskah yang masih amburadul tanda bacanya, mending mereka cari yang lain, ya kan? Menghemat pekerjaan lah istilahnya. Nah, inilah yang mendorong saya untuk bikin IWZ. Jangan sampai teman-teman yang masih pemula nih salah masuk ke salah masuk tempat training lah ya istilahnya. Udah bayar mahal kayak saya dulu, udah bayar mahal, nggak dapet apa-apa, aduh nangis banget deh. Nah, dari sini saya rutinin bikin artikel, saya nggak ke fiksi dulu. Jadi selama 2016 itu saya benar-benar fokus ke artikel. Saya nulis di Wattpad, tapi itu cuma jadi selingan. Saya bikin artikel, saya bikin non-fiksi, saya belajar bikin status yang baik. Dulunya alay banget statusnya. Akhirnya saya belajar latihan di Facebook itu tadi. Ini sampai alhamdulillah dari yang saya pakai iPhone 5S, kalian tahu kan kayak gimana kecilnya iPhone 5S, itu akhirnya saya bisa upgrade ke Android yang lebih lega lah ya layarnya. Dan itu saya pakai untuk ngetik, akhirnya bisa beli laptop, bisa beli apa, itu dari hasil nulis. Jadi untuk teman-teman yang suka nulis panjang nih, status-status panjang, kembangin itu buat ngisi blog misalnya. Blog yang gratisan dulu, nggak usah yang mahal-mahal gitu, nggak usah yang beli yang pakai .com belakangnya, numpang aja di WordPress dulu atau Blogspot dulu. Rutinin, yang penting satu, rutin. Kalian rutin cari kesalahan-kesalahan, nggak usah cari benernya. Jangan cari benar, jangan cari pujian, cari salahnya. Kalau ada orang yang ngasih tahu, kamu bikin itu kok begini, langsung dipelajarin gitu. Apa iya aku nulis tuh begini? Jadi jangan sampai kritikan orang bikin kita itu down sampai nggak mau nulis lagi. Tapi kritikan orang itu harus kita jadikan sebagai pemicu supaya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Nah, kalau begitu tuh, kalian bisa memperbaiki diri begitu, insya Allah cepat. Cepat banget kalian ininya. Dan dari situ, saya pertama kali nulis itu September 2016 ya. September, Oktober itu saya udah mulai dapat job.
karena mereka menilai tulisan saya, artikel-artikel saya sudah menjual. Itu saya dapat job borongan untuk ngisi apa website kewirausahaan, terus ada juga website ekonomi dan bisnis, tapi khusus untuk perempuan. Kok bisa ini sesuai dengan latar belakang saya ya, latar belakang pendidikan saya ekonomi, terus akhirnya saya dapat ke parenting, ke psikologi gitu ya. Terus kok bisa sih saya nyebrang ke sini belajar? Satu hal itu belajar, dan kita itu punya yang namanya Google, itu kita bisa akses semua ilmu, apa aja yang ada di situ, eh, ada gitu di Google. Yang penting satu, mau belajar. Saya cukup miris melihat artikel-artikel yang ada di Indonesia itu kebanyakan mereka ngebahasnya itu short banget gitu. Apa ya, misalnya ngebahas tentang demam pada anak. Itu cuma dikasih tahu demam harus dikompres, terus harus minum paracetamol begini begini begini, kecuali website-websitenya dokter ya, mereka bisa menguaknya dalam banget. Tapi untuk portal-portal berita dan yang lainnya itu mereka ngebahasnya kayak ringan-ringan banget gitu. Akhirnya saya bikin yang lebih mendalam lagi, dengan sumber dan referensi jurnal-jurnal kesehatan seperti itu. Cuman waktu itu saya saya nggak pakai nama saya sendiri gitu. Jadi saya karena diminta sama orang, jadi kayak ghostwriting gitu loh. Artikel saya itu saya cuma dibayar, habis itu diambil sama mereka. Nggak apa-apa, yang penting kan dapat uang ya, dapat penghasilan ya. Iya. Eh, Ya, nanti kita bahas tentang itu, tentang ghostwriting. Nah, ini dari artikel. Setelah itu, setelah puas nih, dari September sampai Desember saya nulis artikel. Di Januari 2017 itu saya ketemu sama pengumuman pembukaan pendaftaran Gramedia Writing Project 3, GWP 3. Di situ saya langsung bilang saya pengen ikut. Karena saya pikir menang atau kalah urusan belakangan. Yang penting satu, saya punya pengalaman untuk ikut. Karena saya waktu itu sudah berhasil memenangkan event-event menulis kayak bikin cerpen gitu loh. Itu udah berapa kali menang, dan saya selalu dari kecil saya selalu mengatakan pada diri saya, kalau kamu sudah melakukan sesuatu dengan mudah, berarti sudah waktunya kamu naik kelas ke yang lebih sulit. Jangan pernah mau ada di satu tempat di mana kita itu bisa bermudah-mudah di situ. Jangan mau. Kalian harus, kalau misalnya nih, kalian ada di kelas 1 nih, duduk di kelas 1 SD nih, ternyata di sini nih kalian udah dapat 10 terus. Jangan mau di situ lagi, kalian harus bisa naik ke kelas 2. Gimana caranya supaya kalian dapat nilai jelek lagi? Kalau kalian dapat nilai jelek, kalian harus memperbaiki nilai jelek itu supaya dapat 10 lagi, gitu. Setelah dapat 10, naik lagi ke yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti hanya di satu titik. Lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan hari ini, lalu besok lakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi kalau kalian dikritik hari ini, terima kritikannya itu. Dan koreksi, apa benar aku begini? Jangan malah down. Tapi koreksi diri sendiri, oh ternyata aku tuh salahnya di sini. Gitu. Nah, kalau kalian sudah bisa seperti itu, insya Allah cepet banget kalian naik kelasnya. Oke, next lagi, Kak. Nih, dari mana tuh penghasilannya tadi tuh, selain dari artikel? Oke, next lagi. Apakah saya ngepet? Iya, sayang. Jadi, banyak tuh ya tetangga waktu itu yang ngomongin nggak pernah keluar rumah, suaminya nggak ada, sama anaknya nggak pernah kemana-mana gitu. Tapi kok ada apa namanya, ada aja kiriman barang gitu-gitu kan. Terus kalau keluar kok balik-balik selalu jajan gitu. Ada aja yang bilang begitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, jangan bikin sakit hati. Berarti mereka mengakui kalau saya berhasil dan mereka ingin seperti saya, tapi mereka nggak tahu apa yang harus saya lakukan, ya kan? Jangan gampang baper sama orang. Penulis itu boleh baper, tapi kebaperannya itu harus diolah sedemikian rupa supaya menjadi karya. Jangan sampai baper itu bikin kalian jadi nggak produktif gitu. Next, Kak. Ya, semua murni dari hasil menulis. Lagi, Kak. Next lagi.
Ih, udah bobo. Loh, hilang ini gambarnya. Oke, yang pertama nulis non-fiksi, nulis novel, dan ghostwriting. Oke, tadi non-fiksi udah kita bahas. Lagi next, Kak. Ini nanti bisa di ini ya. Nah, untuk non-fiksi itu sebenarnya ada banyak banget. Kalian mau bikin apa? Peluang bisnisnya lah, kasarannya gitu. Peluang bisnis untuk non-fiksi itu banyak banget, bukan hanya artikel. Kalau kalian memiliki personal branding yang bagus, artinya orang itu percaya kalau ketulisan kalian ini bagus, penerbit itu datang sendiri. Buku non-fiksi saya yang pertama itu Hijrah Sakinah. Terus yang kedua, Jangan Nikah Dulu. Itu saya nggak masukin naskah ke penerbit. Jadi kalau ada orang yang nanya, "Ma, gimana cara masukin naskah ke penerbit?" Saya bukannya nggak mau ngasih tahu, saya memang nggak tahu gitu. Saya memang disamperin sama penerbitnya, ditanya, "Mbak, mau masukin naskah ke sini nggak?" Gitu. Jadi sampai sekarang tuh seperti itu gitu. Saya nggak tahu caranya masukin naskah ke penerbit. Dulu saya pernah masukin naskah novel dan ditolak tuh ke website-websitenya penerbit. Itu ada sampai 6 kali. Habis itu setelah saya memperbaiki personal branding saya, alhamdulillah mereka yang nyamperin gitu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana sekarang media sosial kalian. Media sosial itu adalah perwajahan kalian gitu. Perwajahan kita nih ya, wajah kita tuh media sosial. Jadi misalnya orang ngetik nih Hanidi, kayak gimana sih Hanidi itu, mereka bakal ngelihat itu di media sosialnya. Oh, isinya tuh cuman ini aja, cuman nyampah doang kok. Dia cuman misu-misu doang tiap hari di medsosnya. Ada nyeritain suaminya nggak benar gitu, anaknya begini, terus tetangganya begini, cuman gibah doang isinya. Kalau kayak gitu, editor nggak bakal pernah mau mendekat, sekalipun kalian udah nulis sampai ratusan buku. Beneran. Kenapa? Karena editor itu pengennya bekerja dengan orang yang profesional, bukan orang yang uh, malah bikin drama, gitu. Jadi user pun, klien pun itu datangnya itu dari ngelihat ke media sosial saya. Mbak, pernah nih ada bapak-bapak seorang pejabat gitu ya dari sebuah partai. Mbak mau nggak ini jadi apa nulis untuk kami katanya. Dia memperkenalkan diri bla 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 terus nanya, "Mau nggak nulis untuk kami? Ntar fee-nya segini." Dan itu fee-nya dibayar per postingan. Banyak banget itu. Tapi harus pakai atas nama partai tersebut gitu. Karena saya orangnya netral dan saya nggak mau terlibat sama politik terlalu jauh sekalipun keluarga saya dari keluarga politik. Saya menolak gitu. Maka nolak rezeki. Saat kalian sudah mencapai level di mana kalian harus memperjuangkan idealisme, bukan lagi isi perut, kalian akan tahu rasanya membawa nama baik, membawa brand itu sendiri. Jadi Hanidi itu seperti apa? Saya harus mempertahankan brand saya, gitu. Bukan merusaknya untuk intinya gini nih, brand itu udah kalau kalau kalian udah punya brand itu udah bagus, brand itu segalanya dan nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. Karena kalau nanti misalnya saya terima permintaan dari sebuah partai, saya dikasih uang segini, kepercayaan masyarakat terhadap Hanidi itu sudah rusak karena Hanidi bisa dibeli kok gitu. Sedangkan selama ini saya apa mengajak teman-teman nih ya, mengajak teman-teman terutama perempuan untuk jadi pribadi yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Nah, ini nih kalau sudah punya brand, benar-benar dijaga brandnya. Kalau kalian bikin personal branding, aku nih penulis yang cinta sama keluarga. Jangan sampai kalian ngomelin suami di media sosial, gitu. Itu berarti antara apa personal branding sama kelakuan beda, gitu. Nah, kalau seperti ini orang nggak bakal mau apa ya nggak bakal percaya gitu sama kalian. Personal branding itu kepercayaan masyarakat terhadap kita dan itu harus benar-benar dijaga. Kalau kalian sudah punya hal itu, kalau belum punya kalian harus membangunnya dari awal. Nah ini untuk non fiksi ini bisa bikin buku, bisa bikin artikel, bisa untuk bikin biografinya orang, bisa juga bikin seperti buku panduan.
Jadi pernah juga dulu dapat dapat job bikin kayak buku perkenalan gitu ya dari sebuah kafe. Jadi mereka sudah menyiapkan foto-foto dari kafe tersebut, terus saya bikin kata-katanya tuh, gimana ini apa penataannya gimana, lampu-lampunya gimana, cuma kayak gitu doang gitu, bayarannya lumayan banget. Terus bisa juga bikin review. Ini enak banget nih, kalian dibayar untuk nonton sebuah film tuh ya, bisa nonton, terus pernah juga untuk nge-review makanan yang baru dikeluarkan sama fast food. Gimana sih rasanya ini gitu. Kalian bakal dikasih duit untuk beli itu dan disuruh nge-review, habis nge-review dikasih duit lagi fee dari hasil reviewnya itu. Enak banget kan? Iya. Saya dapat dapat job itu dari mana? Datang sendiri. Saya nggak tahu cara nyarinya gimana, datang sendiri. Dengan memperbaiki media sosial itu, inbox itu ada aja. Email itu kan di media sosial itu kan ada tuh emailnya kemana. Nah di email tuh ada aja orang yang nawarin nawarin job, beneran. Kalau kita berbagi itu, insya Allah orang bakal banyak banget yang ini ke kita. Jadi peluang bisnis untuk non-fiksi ini banyak sekali. Jadi bukan cuma novel sebenarnya tempat kita bergantung gitu, tapi non-fiksi ini bisa juga. Jadi untuk teman-teman yang Mak, kayaknya aku pengen nyoba non-fiksi deh. Ayo. Jadi waktu itu ada teman-teman yang beberapa teman yang bilang, Mak, aku pengen ke non-fiksi aja gitu. Nggak masalah, coba aja. Coba aja. Selama itu tidak membahayakan kalian, selama itu tidak membuat malu keluarga, membuat malu diri sendiri, coba aja. Nggak akan meledak kok. Maksudnya nggak akan nyakiti kalian, meledak nyakitin kalian gitu ya. Mak, aku mau kayak gini, nggak apa-apa, coba aja. That's good. Siapa tahu kalian memang memiliki bakat gitu dalam hal non-fiksi. Oke, silakan next, Kak. Nah, ini juga tadi yang saya ceritain ya, ghostwriting. Dan ini banyak banget ini di bidang non-fiksi. Selebgram-selebgram, itu artis-artis, banyak banget kan, artis bikin biografi dan sebagainya, itu kebanyakan dari mereka, saya nggak bilang semua, tapi kebanyakan itu menggunakan jasa ghostwriter. Dan ini sudah bukan rahasia lagi ya gitu. Ada grup ghostwriter, dan di situ biasanya sering banget share job. Kalau teman-teman mau juga bisa gabung ke ini deh. Coba search di Google kerjaan freelance. Website untuk mencari pekerjaan freelance itu banyak banget. Dan penulis-penulis non-fiksi, penulis-penulis artikel, feature, biografi itu dicari banget di sana. Kalian bisa coba tuh. Tapi sebelum kalian mencoba itu, jangan lupa perbaiki dulu tanda baca. Klien ntar bisa ngamuk. Jadi ada teman itu ya yang nanya, Ma, aku tadinya ikut sebuah agensi ghostwriter, tapi kok sekarang udah nggak pernah dipanggil lagi ya, katanya gitu. Coba kamu koreksi tulisan kamu. Apa tulisan kamu sudah cukup membuat klien suka, atau tulisan kamu masih perlu banyak polesan sehingga mereka harus membayar editor lagi untuk memperbaiki tulisanmu. Gitu. Jelas agensi bakal milih penulis yang tulisannya udah nggak perlu dipoles kan. Tuh. Oke, next, Kak. Nah, ini novel nih paling mentereng nih. Paling wow banget. Kayak disukain orang banyak. Ya, jadi banyak yang berpikir kalau penghasilan novel itu tuh banyak banget ya. Padahal cuma royaltinya tuh cuma 10%. Mm-mm. Jadi, tapi sekarang ini, next, Kak. Saya minum dulu ya. Nah, sekarang ini penulis novel itu udah setingkat lebih tinggi ya. Bukan setingkat sih, bertingkat-tingkat lebih tinggi. Pertama, udah nggak perlu lagi melalui proses editing yang panjang nih. Karena banyak banget penulis itu yang males diedit, padahal proses editing tuh bener-bener deh. Itu kayak kayak ini nih,
pengalaman saya diedit di Gramedia, itu mereka itu benar-benar ngeditnya itu bukan cuma kesalahan tanda baca atau kesalahan kata aja, tapi kira-kira konflik ini cocok apa enggak. Bahkan saya tuh pernah diskusi sampai berhari-hari hanya untuk satu adegan aja. Kira-kira adegan ini masuk akal atau enggak gitu. Kami sama-sama cari referensi, saya dan editornya, dan banyak deh pokoknya. Ini editor Kresek Hitam, teman-teman tahu kan itu novel religi saya, novel cetak religi pertama saya yang waktu itu memenangkan eh, lomba di GWP dan Leica. Itu nanti kita bakal ketemu sama editornya. Kami sempat diskusi itu cukup panjang untuk sebuah case dalam buku itu, kira-kira ini oke atau enggak gitu, sampai nyari dalilnya dan sebagainya gitu. Ini penting. Dari sinilah saya belajar lagi gitu. Oh, ternyata hal ini yang saya mungkin anggap biasa saja, ternyata bisa memberikan implikasi yang cukup serius gitu ke depannya. Dan ini proses editing itu nikmati karena itu benar-benar sebuah pembelajaran yang nggak akan bisa kita dapatkan dengan harga berapapun gitu. Tapi sekarang penulis novel itu dimanjakan sama platform-platform yang memberikan bayaran banyak, yang bisa ngasih bayaran banyak tanpa proses editing. Jadi benar-benar suka-suka kita aja. Di Karya Karsa itu kita dapat 90% ya. Mereka cuma ngambil 10% aja dari keuntungan kita. Enak banget kan ya gitu. Mereka nggak pakai royalti, mereka pakai kamu kasih aku fee berapa untuk numpangin tulisan kamu, yang semuanya kamu yang ambil deh gitu. Bahkan nggak ada potongan pajak juga, cuman potongan admin aja. Enak banget kan. Di Vizo itu mereka kemarin ngasih yang paling tinggi ya, udah ngasih bulanan, tapi setelah udah selesai istilah bakar uang, mereka akhirnya menerapkan kebijakan yang jauh lebih ketat. Bakar uang itu apa sih? Bakar uang itu sebenarnya udah lazim dilakukan di dunia bisnis ya. Jadi istilah bakar uang itu adalah kerugian yang harus dikeluarkan oleh pemilik bisnis pada saat awal merintis sebuah bisnis. Gitu. Jadi kayak bikin rumah makan awalnya itu ngasih tester dulu deh, ayo kamu makan di tempat aku, nggak apa-apa, gratis kok. Tapi nanti ceritain ya ke teman-teman kamu kalau enak. Itu tuh. Nah, kayak apa? Startup yang kayak Shopee, kayak e-commerce lainnya itu semuanya juga pakai istilah bakar uang. Mereka kasih diskon-diskon yang banyak banget di awal supaya orang tertarik memakai aplikasi mereka. Jadi begitu orang sudah kecanduan, mereka menerapkan harga yang atau aturan yang jauh lebih mengikat. Ya namanya juga orang bisnis, nggak ada orang bisnis itu yang ngasih yang pengen rugi selamanya gitu. Jadi mereka ada saatnya harus panen untuk keuntungan mereka. Sama lah kayak Facebook dulu kan semuanya serba gratis ya. Sekarang aturan algoritmanya udah berbeda. Nah, ini kalau kalian ini masuk ke platform-platform yang pakai royalti ya, kalian bakal dapat royalti yang spesial dan treatment yang spesial kalau kalian berhasil ngejual lebih banyak daripada orang lain. Jadi jangan iri kalau misalnya ada penulis yang ada penerbit yang nyari harus sampai 1 juta viewers misalnya di Wattpad. Kenapa sih harus begitu? Biar penerbit itu atau platform itu punya jaminan gitu loh. Kalau penulis yang mereka ajak ini sebenarnya punya potensi untuk menjual lebih banyak. Oke, next Kak. Jadi kita tetap ngomong masalah bisnis ya. Kalau sudah kita ngomong masalah bisnis ini,
pekerjaan profesional itu maksudnya bukan yang hebat, bukan orang yang aku penulis profesional berarti aku adalah penulis yang sangat ahli. Enggak. Penulis profesional itu adalah orang yang menjadikan menulis sebagai profesi. Dalam artian dia sudah bekerja untuk orang, untuk penghidupan, bekerja sama dengan sebuah badan atau industri sehingga tulisannya, hasil karyanya itu sudah harus mencapai standar tertentu. Oke. Harus ada pada standar tertentu. Nah, standar ini ditetapkan sama industri tersebut. Gitu. Jadi kalau kita bisa menjual lebih banyak, berarti kita menguntungkan kan, menguntungkan industri tersebut kan. Nah, kalau kita memang menguntungkan mereka, mereka juga akan menahan kita supaya kita nggak kemana-mana, supaya kita terus memberikan keuntungan gitu buat mereka. Jadi rasa kayak diperah sih sebenarnya, tapi saya juga untung jadi ya nggak masalah gitu. Jadi untuk teman-teman yang mikir, aduh aku nggak mau promosi begini, aduh jangan deh, karena kalau kita promosi, buku kita laris, itu kita sendiri yang untung gitu, bukan orang lain. Jadi ya eh, lakukan aja. Saya malah senang banget kalau ada platform yang mengharuskan saya untuk promosi, terus ntar ditarget, kamu harus promosi ke medsos ini, medsos ini, medsos ini, gitu. Itu memacu saya untuk nggak males. Next, Kak. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren nih, Ali Wahana. Ada banyak banget penulis yang pengen novelnya dijadikan film. Coba sekarang di sini nih, angkat tangan yang pengen novelnya dijadiin film. Itu kayak udah keren banget ya, mentereng banget ya. Hanya saja sayangnya banyak banget penipuan di dalam hal ini gitu. Em, saya sendiri udah cukup sering ditipu ya. Minina tuh kalau denger curhatan saya sedih banget tuh. Penipuannya mulai dari yang kecil-kecil yang cuman sekitar yang nggak sampai ke 10 juta sampai ke puluhan juta tuh nggak dibayarin royalti saya. Tadi kita cerita yang lain, yang itu. Nah sekarang ini untuk Ali Wahana itu juga banyak banget penipuannya. Ada teman penulis juga, dia itu, ih keren dong, novel kamu bisa sampai dijadikan sinetron begitu. Ngomong-ngomong, fee-nya berapa gitu kan? Saya pengen tahu tuh. Terus dia bilang, cuma dikasih 2 juta katanya kayak gitu. Tapi ya lumayan lah. Jadi ini 2 juta. Bisa buat apa? Padahal mereka yang mengalih wahanakan itu, yang ngejadiin itu jadi film tuh, dapat banyak banget dari iklan-iklan. Tuh. Dari segala, dimasukin ke YouTube aja mereka bisa dapat iklan dari YouTube tuh. Iya kan, apalagi YouTube sekarang ada mode YouTube berbayar. Kita bisa pinjem, kita bisa nyewa film di situ. Itu mereka bisa dapat berkali lipat. Dan penulisnya cuma dikasih 2 juta, tuh bayangin. Saya pikir cuma teman saya itu aja yang pasrah banget. Ternyata begitu saya membuka mata dan cari info lainnya, banyak banget penulis yang bahkan tidak dibayar saat novelnya itu dialihwahanakan. Jadi penulis ini kayak dijadiin film aja aku udah seneng banget gitu. Nah, sedangkan saya itu berkali-kali kemarin itu nolak alih wahana karena ternyata budgetnya rendah. Jadi uh, bisa bikin pembaca kecewa juga kan gitu. Jadi yang udah ngebayangin ekspektasinya tuh bagus banget itu tentang novel saya, terus harus nonton filmnya yang ternyata dibikin dengan seadanya. Kalau film budgetnya rendah itu ya kita bukan cuma ngomongin pemainnya yang biasa-biasa saja ya atau pemain baru yang dipakai, tapi juga kayak settingnya, kostumnya, makeupnya dan yang lainnya, per adegan-adegannya juga itu biasanya nggak digarap dengan serius gitu. Dan ini bikin gak enak lah gitu. Jadi saya lebih memilih untuk mundur saja saat itu. Udah lumayan sering sih ya, apalagi yang ada di platform Wattpad itu yang sampai jutaan pada pengen dialihwahanakan, ini ditawar gitu tapi cuman gitu-gitu aja atau PH-nya itu saya nggak kenal, nggak saya lepas
Nah, di sini nanti kita bakal kayak gimana sih cara milih wahana itu, kita bakal belajar masalah itu di parade webinar gitu. Oke, next Kak. Nah, ini nih alasan saya menyerahkan urusan alih wahana ini pada agensi yang telah berpengalaman. Jadi karena saya nggak paham nih ya masalah legal itu masalah hukum. Gimana sih cara bikin kontrak? Gimana sih alih wahana itu ternyata panjang banget nih. Jadi alih wahana itu bukan terbatas hanya pada dari novel ke film doang, tapi juga mereka punya produk-produk lain sampai ke teater. Jadi kalau nanti ternyata filmnya itu booming, itu mereka bakal bikin kayak teaternya, kayak audiobooknya dan segala macam. Ini juga seharusnya penulis dapat royalti. Tapi kalau penulis-penulis yang nggak ngerti, yang kayak gini nih udah dianggap, udahlah nggak apa-apa, rela aja, ikhlasin aja. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kan penulisnya apes, yang harusnya dia dapat cuan, yang harusnya dia dapat keuntungan sampai puluhan juta nih, yang untuk yang seperti ini, ternyata dia nggak dapat sama sekali gitu. Bahkan kalau kita pinter nih ngurus masalah kontrak ini, kita bisa dapat kontrak yang dibelinya itu royaltinya itu kita dapat per harga tiket. Misalnya kita dapat 10% dari harga tiket, ternyata tiket kita terjual sampai ke 1 juta tiket nih. Itu kan udah banyak banget tuh. Gitu sama kayak ini kayak film setan-setanan kemarin itu loh, apa? KKN ya? Iya, yang anak Twitter nih, anak X, sekarang X namanya. Iya, yang KKN. Ya, apa setan KKN? Apa sih? KKN Desa Ponari. KKN di Desa Penari. Oh iya, KKN di Desa Penari. Nah, itu tuh. Nah, itu kan terjualnya banyak banget tuh. Nah, kalau penulisnya, oh Diambang Kematian, iya, saya nggak Iya, update ada juga. untuk cerita-cerita apa setan ya. Ini untuk memutuskan untuk bikin masuk lagi. Siapa Siap. nih? Kaget Coba. saya. Ini dari latar belakang ini semua nih, saking banyaknya nih penipuan-penipuan terhadap penulis, karena penulis itu rentan banget ditipu. Saya sendiri udah mengalami berkali-kali penipuan ya bukan sebuah sih. Ada penerbit yang nggak ngasih royalti tuh. Padahal bukunya national bestseller. Ada juga kemarin itu yang Fifty Shades of Grey sama Savannah itu sampai 3 kali cetak ulang. Saya tahu karena saya ikut aktif dalam ngejual ya. Kemarin waktu pandemi kan toko buku tutup. Jadi pas pandemi aja tuh, pas orang-orang pada nggak bisa jual buku, alhamdulillah buku-buku saya yang ini nih bisa terjual sampai 3 kali cetak ulang. 1 kali cetak, anggaplah 1 kali cetak tuh 1.000 eksemplar ya. 3.000 eksemplar kalikan 2, 6.000 eksemplar. Itu royaltinya digantung. Bayangin, digantung sampai sekarang nggak dikasihin. Pengen ngamuk-ngamuk sama siapa? Karena udah letaknya jauh banget, jaraknya jauh banget saya sama mereka. Terus di dalam surat perjanjiannya juga tidak mengikat ternyata, dan tidak ada payung hukum yang cukup bagus untuk penulis gitu. Dan ini yang sedang diperjuangkan oleh penulis-penulis senior ya, supaya ada payung hukum yang benar-benar bisa melindungi penulis. Karena yang kejadian kayak saya ternyata bukan cuma saya, ada banyak lagi, terutama penulis-penulis yang masih muda. Banyak banget loh penulis Wattpad itu yang masih 10 tahun, 12 tahun, bayangin.
mereka kan masih bocah-bocah gitu, nggak ngerti yang namanya hukum ya. Enggak ntar aku malah malah aku yang di penjara gitu. Mereka pikirannya seperti itu. Saya pernah ngobrol sama salah satu penulis yang masih SMP, masih unyu banget, dan mereka malah takut mau nuntut ke penerbit itu takut. Ini yang sedang diperjuangkan oleh penulis-penulis senior. Semoga nanti bisa ada bantuan hukum yang lebih bagus ya untuk penulis. Dan karena banyaknya penipuan-penipuan seperti ini, apalagi kealih wahana, yang sekarang saya dengar katanya ada komunitas yang ditipu sama oknum, eh oknum apa ya, sutradara apa produser dia ya, sutradara kayaknya ya. Nah ini nih yang kasihan banget gitu, miris banget. Makanya di parade webinar kali ini kami ngundang orang-orang yang memang sudah berkompeten gitu di situ. Jadi ada eh, CEO Ghostwriter, CEO agensi Agensi Ghostwriter. ghostwriter. Di sini Betul, Kak. One Take Media itu saya udah pernah ke situ dan itu recommended banget, penghasilannya bagus banget, ngebayarinnya pas. Mereka bilang 2 minggu setelah naskah selesai ya, beneran 2 minggu tuh langsung cair tanpa ada proses macam-macam lagi, kontrak perjanjiannya jelas dan enak banget deh pokoknya di situ. Naskah juga diedit lagi ya, dan editornya itu baik banget. Makanya saya undang CEO-nya, dan ternyata CEO-nya juga orang yang memang udah lihat profilnya, belum belum di-share ya Kak Dina ya, ininya Sudah ada di story ya, Gini Zed, ada di bisa. sorotan juga Nah tuh bisa dilihat. bisa nanti lihat di sorotan, mbaknya cantik banget dan Iya, dia ternyata punya pengalaman yang luar biasa. Teman-teman nanti bisa tanya betul. macam-macam ke beliau. Terus selain itu juga ada agensi yang nawarkan ke PH. Ini juga saya pakai untuk di Rooftop Buddies. Itu benar-benar langsung cair dan beliau benar-benar mengawal naskah saya katanya. Sempat waktu itu rundingan di telepon juga, eh, Mbak katanya, mereka nawarkan harga segini, tapi aku nggak mau ngelepas harga segini, aku mau kamu dapat sekian kayak gitu, karena ini naskah potensial banget. Kalau misalkan nggak sama mereka, masih ada nih yang mau gitu. Terus iya Kak, dikejar aja sampai harga segitu gitu. Setelah bergaining, alhamdulillah dari pihak Falcon mau, dan mereka ngasih 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 harga yang sesuai dengan yang mau. Jadi ini agensinya benar-benar mau memperjuangkan gitu. Nasibnya penulis itu mereka mau memperjuangkan. Nggak mau mereka cuma dapat ecek-ecek, nggak mau. Apalagi kalau bukunya itu, novel itu bestseller atau potensial. Bagus gitu ya, Kak. Nah iya, makanya ntar kalian bisa tanya semuanya yang ada di sini. Gitu. Untuk editor-editor yang datang juga kalian bisa tanya nih, editor dari Laika. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, semua udah pada masuk. Oke, ada editor dari Laika untuk bikin novel religi, ada yang pengen bikin novel religi di sini. Nah, novel religi itu potensial banget karena ternyata religi, adult romance-nya religi itu lagi digemari sekarang ini. Gimana sih bikin religi tapi adult romance? Romance dewasa itu kayak gimana? Kalian bisa nanya ntar kayak di situ gitu. Novel-novel remaja religi juga sekarang udah lagi naik pamornya ya. Mungkin untuk mengalahkan novel-novel esek-esek yang sekarang juga lagi hot-hotnya nih ya di platform ya. Jadi novel-novel religi pada kayak dipompa gitu supaya naik. Dinaikkan gitu ya, Kak. Iya benar. Terus ada juga editor dari Gramedia. Ini kakaknya masih mikir hari nih, mikir tanggal karena beliau lagi acara penting, dan insya Allah nanti kalau udah fix, kalau beliaunya nggak bisa, nanti ada editor lain yang bakal ngisi gitu. Dari Gramedia juga kalian bisa nanya nih, kenapa sih di Gramedia susah banget. Nah, itu tadi ya. Nah itu ininya proses editingnya tuh berlapis loh. Jadi habis dari editor, mereka ada proofreader yang baca, kayak tanda baca, titik koma segala macem tuh ya.
diperbaiki, terus nanti ada proofreader yang lebih senior. Jadi misalkan nih novel kalian itu sudah lolos di editor sama proofreader yang pertama, tapi ternyata yang di meja senior kalian nggak lolos. Oh, masih ada nih plot hole di sini, gede banget plot hole-nya misalnya kan. Ini naskah balikin dulu. Balik lagi tuh, Kak. Balik lagi dari awal. Bahkan punya teman saya itu udah jadi covernya, udah jadi semuanya, dia udah gembar-gembor ke sana kemari. Tapi ternyata di meja senior itu nggak lulus karena katanya ada karakter yang jomplang gitu. Cuman gitu doang tuh. Tapi karena dia bikin thriller, Balik lagi. thriller ini kekuatannya itu ada di karakter dan plot. Kalau dua ini lepas, ceritanya itu jadi nggak apa ya? Jadi aneh, jadi masa gitu. Dibalikin lagi sampai sekarang nggak terbit. Karena penulisnya udah down duluan. Bayangin kalian udah gembar-gembor tiba-tiba disuruh roll ulang dari awal sampai akhir. Seperti apa sih standarnya GPU sebenarnya gitu, susah apa sih masuk ke dalam sana gitu. Nah ini sebenarnya kalau udah masuk, kalau udah tahu karakter editornya tuh enak banget. Editornya itu bukan pengen ngejelek-jelekin kita, tapi mereka pengen bikin karya kita tuh jadi lebih baik gitu ya, jadi bagus dan layak untuk dijual karena mereka udah punya nama kan ya gitu. Betul. Jadi mereka tuh ngebimbing banget kok. Kayak waktu saya bikin Rooftop Buddies itu dikasih sama mereka novel-novel tentang mental health. Kamu baca ini gitu. Jadi saya nyari lagi tuh novel-novel judul-judul yang mereka ini untuk baca. Jadi kalau di grup IWZ ya, di grup saya bilang, teman-teman rajin baca dong kayak gini. Itu merupakan awal mula. Beneran deh. Kalian nurut aja, sering-sering baca. Soalnya nanti kalau kalian ketemu sama editor, mereka bakal kerasa banget. Alah ini penulisnya nggak pernah baca buku. Mereka tahu banget. Gitu. Karena mereka itu pekerjaan mereka udah puluhan tahun ya, dan mereka udah terbiasa sama itu. Kerasa banget. Waktu itu saya pernah ngirim sebuah naskah dan dan editor saya baca itu dia bilang, kamu ini sebenarnya apa sih yang kamu takutkan dari cerita ini? Kerasa banget loh ketakutanmu, Hani, katanya kayak gitu. Hah? Kok tahu gitu? Karena naskah itu tergolong berat dan banyak yang disinggung di situ, sampai sekarang belum berani saya terbitkan. Kamu los aja nulis nggak apa-apa katanya. Kalau misalnya, kalau memang yang kamu tulis ini bener kok, gitu. Kalau memang nanti ada masalah atau apa, tapi bisa kok nge-backup gitu. Sampai kayak gitu tetap saya nggak bisa kerasa gitu ketakutan ketika nulis itu mereka bisa tahu, bayangin keren banget kan ya. Nah, saking tajamnya tuh ini. Jadi kalau di kelas kalian dibilangin rajin baca dong, perbaikin ED, gitu, itu cuma tanda baca yang saya kritik. Kalau sudah sampai ke meja editor, yang mereka kritik itu udah sampai ke level teknik menulis dan tujuan kita menulis itu kelihatan banget di mereka. Nanti kalian bisa cari sendiri, orang-orangnya ramah-ramah kok, editor-editornya ramah-ramah, dan kebanyakan mereka anak-anak gaul gitu, anak-anak yang milenial. Bukan anak-anak sih, udah dewasa semuanya, cuman mereka walaupun dewasa tetap update sama perkembangan teknologi. Ada yang udah 40 ke atas, tapi mereka masih tetap update sama buku-buku terbaru, teknologi atau apa, tren-tren terbaru, mereka update banget masalah itu. Kenapa? Karena mereka berurusan sama banyak banget penulis yang masih muda-muda juga. Jadi mereka harus tahu semua itu. Gitu. Itu juga riset ya, bagian dari riset. Nah, ini semuanya kami undang di parade webinar karena saya tuh pengen banget teman-teman penulis itu nggak ada yang ketipu lagi, benar-benar tahu arah jalannya tuh bagaimana gitu. Aku harus ngapain nih sebagai penulis? Aku tuh harus ngapain nih? Karena penulis itu pekerjaan yang amat sangat menjanjikan. Daripada kalian keliling cari kerjaan di luar sana, banyak banget orang yang nganggur, mending kalian seriusin nih pekerjaan. Karena ini merupakan pekerjaan yang jangka panjang dan nggak bisa ditiru sama orang. Oke, orang sekarang ada artificial intelligence ya, di mana
HI itu udah bisa kayak niru pekerjaan penulis. Bahkan di Amerika pernah ada sebuah perlombaan yang hampir aja dimenangkan oleh artificial intelligence ini, untung ketahuan sama jurinya dan akhirnya dibatalkan tuh pengumuman pemenangnya dan dipilih yang penulis beneran. Tapi tetap kalau kalian memiliki ciri khas, kalau kalian memiliki sentuhan khusus dalam menulis, kalian punya ideologi yang tertentu yang kalian sisipkan dalam tulisan kalian bakal terus dicari orang. Mau banyaknya kayak gimana orang yang penulis lain, tetap kalian bakal dicari karena kekhasan itu yang ditunggu sama banyak orang. Oke? Ya, itu aja dari saya. Silakan saya kembalikan ke Kak Dina. Oke. Ya, oke Kak Haniti, terima kasih materinya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan sama Kak Haniti, boleh banget nih, silakan. Mau tanya apa? Boleh langsung ngobrol di sini, nyalakan mikrofonnya, atau boleh ditulis di obrolan juga boleh. Ini kenapa cuma separuh ya? Belum ada separuh ini dari pendaftarnya kemarin ya? Oke, coba saya baca di obrolan juga ya. Oh ya, ini tadi flyer webinarnya ya Kak Iva yang sempat nggak bisa muncul tadi. Ini di sini ada 5 narasumber keren yang tadi udah dijelaskan juga sama Kak Hanudi ya. Kalian wajib banget ikut. Pilih salah satu boleh, ikut semua juga boleh, dan kalau ikut semua bakal ada bonusnya. Ada kelas non-fiksi gratis. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Tuti nih, Kak Hani. Bukan pertanyaan sih ya, lebih ke permintaan nih kayaknya. Boleh dong bikin buku tentang pengalaman emak selama fokus menulis di Facebook sebagai bahan belajar untuk branding, gitu kata Kak Tuti nih, Kak Hani. Lama fokus nulis di Facebook. Mm-mm. Iya, sebenarnya sih nulis di Facebook itu atau di media sosial lainnya itu berdasarkan dari rasa gelisah saya gitu. Kayak saya merasa gelisah sama fenomena sosial yang ada gitu. Terus saya bikin jadi status. Saya berharap orang yang membaca status saya itu jadi mendapatkan edukasi gitu. Misalnya tentang emak-emak nih yang banyak banget nggak peduli sama kesehatan nih, sampai males olahraga gitu dan nggak ngerti sebenarnya pentingnya olahraga itu apa sih gitu. Akhirnya saya bikin status tentang olahraga gitu. Jadi kalau memang saya nggak ada kegelisahan di dalam hati, keresahan di dalam hati, ya udah nggak usah nulis status karena saya percaya sesuatu yang ditulis dari hati itu bakal nyampenya ke hati juga. Jadi kalau misalnya kayak saya lagi dalam kondisi marah, sedih, misalnya lagi PMS tuh ya, nggak jelas itunya, saya nggak bakal nulis. Karena saya yakin hasil tulisannya nanti bakal terasa kayak nggak enak, pemilihan katanya bakal nggak enak, ya kan? Jadi nggak ada sesuatu yang spesial sebenarnya. Yang penting satu, rajin baca, bikin kita itu punya banyak pengetahuan. Karena itu yang penting. Kayak saya nulis tentang tentang ini aja, tentang parenting aja, tentang perawatan bayi gitu ya. Kalau saya misalkan nggak ngerti masalah psikologi anak, saya nggak ngerti masalah gimana cara kesehatan bayi, ya saya nggak bakal bisa ngasih informasi banyak di situ gitu. Ya kan, saya bakal cuman nulis itu cuman yang datar-datar aja
Tapi karena saya Ujung-ujungnya aja ya, Kak? bener gitu, kayak Mhm. kayak ini deh, kayak orang kalau nulis novel, terus tokohnya itu ada yang dokter, itu cuman digambarkan di situ dokter itu pakai jas putih, bawa-bawa stetoskop Oh, kemana-mana, status. Mhm. kerjaannya meriksa orang, tapi nggak jelas tuh yang diperiksa apa, penyakitnya apa, dokternya spesialis apa. Spesialis. Mhm. Heeh, itu nggak jelas. Oke. Kenapa? Karena penulisnya tidak belajar gitu, nggak riset tentang itu. Kalau penulisnya riset, dia pasti bakal nampilin adegan si dokternya ini dapat pasien misalkan yang punya penyakit jantung, terus Mhm. dia dokter umum, terus dia apa nerusin ini ke dokter spesialis jantung. Ternyata penyakit jantungnya tuh jenisnya begini, gara-garanya tuh ini, Mhm. nanti dia bakal diginikan. Itu kan jelas gitu semuanya. Dan dari situlah pembaca tahu, dapat informasi. Oh iya ya, ternyata ada loh penyakit jantung yang jenisnya begini gara-gara ini gitu. Oh ternyata angin duduk itu sebenarnya bagian dari ini loh, dari apa? Bukan bagian dari penyakit, bukan kita masuk angin pas lagi duduk gitu. Mhm. Dengan begitu kita bisa memperbaiki, mengedukasi orang sehingga memperbaiki mitos-mitos yang ada di masyarakat. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jadi belajar itu bukan cuman ngebaca yang kita perlukan doang gitu, tapi juga kita kalau bisa sekepo-keponya kita deh, daripada kita ngepoin orang, ngepoin artis yang cerai, ngepoin yang poligami, ngepoin yang apa, ayo baca-baca. Jadi kemarin itu saya bikin webinar tertutup yang cuman boleh dihadiri sedikit orang. Mhm. Biasanya webinar banyak-banyakan orang. Ini saya bikin webinar yang tertutup gitu. Cuman yang datang cuman berapa orang dan saya senang banget. Semakin sedikit yang datang semakin bagus. Webinar ini ngobrolin masalah konspirasi. Jadi secret society itu seperti apa dan itu Kak Dina tuh kaget karena saya punya buku-buku saat saya lihatkan ini file saya, wah kok punya buku-buku dari secret society tertentu gitu, kok bisa gitu? Ya karena saya orangnya kepo gitu. Jadi daripada saya ngepoin artis, saya nggak update masalah artis, nggak update masalah yang lagi heboh-heboh gitu ya di medsos, tapi saya update masalah kayak gitu-gituan. uh, Dulu sebelum sebelum COVID merebak di Indonesia, saya udah ngasih woro-woro ke grup duluan, hati-hati, ntar bakal ada begini gitu. Sampai saya dibilang apa Mama Loren nih, Hani Loren tuh di grup. Mama Loren. Iya, iya, iya. Ya, Cenayangnya ini, jadi Kak Hani. banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar ya Kak ya, biar kita tahu. Kalau kita nggak punya dasar ilmu, kita pasti tidak akan pernah merasa resah. Jadi kalau kita udah punya dasar ilmu nih kayak ilmu agama, kita punya ilmu agama, kita tahu hukumnya minum minuman keras itu apa, kita pasti bakal merasa resah kalau ada teman kita yang minum minuman keras. Akhirnya kita mengedukasi dia, anggur merah itu termasuk minuman keras loh, kamu jangan minum itu gitu. Mhm. Kalau kita nggak punya ilmu agamanya, kita bakal ngerasa santai-santai aja gitu. Biasa aja. Mhm. Kita punya dasar ilmu agama tentang aurat gitu ya. Ada teman kita yang pakai rok mini tuh sampai kelihatan daleman-dalemannya. Akhirnya kita bikin tulisan tentang keresahan kita. Nah, Mak, kalau kayak gitu apa bedanya dong menyindir? Beda. Kalau kita menulis tentang keresahan kita dalam bentuk tulisan yang bagus, itu kita mengedukasi nih. Dasar aurat itu begini, begini, begini. Tapi kalau kita nyindir, ih begitu aja pakai rok mini kayak yang bagus-bagusnya aja. Nah, itu nyindir tuh. Rasakan ya bedanya. Tadi kayaknya Berasa, berasa. ada lagi nih yang tanya-tanya nih, Kak. Apa? Oke, saya bacakan ya, Kak. Ini ada Kak Windy Bella Astari nih. Kak Hani, saya seminggu ini lagi coba aktif share quotes di Instagram dan TikTok. Terus ada orang yang menganggap konten saya itu curahan isi hati. Gimana ya, Kak, menyikapinya? Saya jadi agak goyah nih. Nggak Wah, apa-apa, kayaknya pernah dibahas juga ini. nggak apa-apa. Mhm. Ah, kalau kalau ada orang yang menganggap begitu, apalagi ada orang yang nggak nganggap serius tulisan kita, itu bisa jadi dia itu kepikiran sama tulisan kita, Kak. Jadi kayak tulisan kita itu memberikan impact ke emosinya dia gitu. Nyampe berarti ke emosinya dia nggak masalah. Mhm. Nah, ini kakak akalin dengan memberikan penjelasan yang sesuai. Misalnya nih, kakak nge-share quotes hemat pangkal kaya gitu ya.
orang nggak ngerti nih hemat yang gimana, pangkal kayaknya gimana. Kakak jelasin tuh di captionnya, hemat yang seperti apa sih gitu, kaya yang seperti apa sih, apa benar hemat itu ujung-ujungnya pasti kaya. Ada nih tetanggaku, dia hemat tapi nggak kaya-kaya sampai sekarang gitu. Nah ini juga dijelasin. Jadi orang itu eh, nggak bertanya-tanya nih, kira-kira seperti apa. Saya juga sering nge-share quotes yang morning contemplation ya. Sekarang saya ganti, bukan morning contemplation lagi, tapi cinta untuk Maera. Jadi saya jelasin nih, ada yang nanya juga kayak gitu, maksudnya apa sih ini hashtag cinta untuk Maera? Jadi saya jelasin. Saya jelasin di story juga bahwa itu sebenarnya nasihat-nasihat yang saya berikan untuk anak saya, karena saya sadar anak saya nanti akan menjadi anak perempuan yang hidup di dunia yang keras. Jadi saya siapin nasihat-nasihat sejak dia bayi agar suatu hari dia ngelihat media sosial saya dan dia lihat saya sudah mempersiapkan nasihat untuk dia sejak awal. Ternyata banyak banget orang-orang yang merasa saya menggunakan kata nak di situ, itu merasa kayak nasihat itu buat mereka gitu. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Mereka merasa kayak punya ibu, akhirnya manggil saya emak, akhirnya manggil saya, ada yang manggil bunda juga. Ya nggak masalah. Nggak masalah untuk hal seperti itu. Itu berarti pesan saya nyampe di dia. Mungkin ada yang kesindir juga gitu, Kak. Nah, iya bikin sering status banget. yang Bahkan ada temen yang yang resign jadi teman saya karena merasa kesindir. Kok ini kayaknya relate banget sama aku. Jadi saya tanya ke dia, apa kamu pernah curhat sama aku? Saya bilang, apa kamu pernah menceritakan tentang hidupmu sampai kamu merasa saya sindir? Enggak pernah. Terus saya tahu dari mana tentang hidup kamu gitu. Sampai saya bisa nulis, apa saya bisa membaca isi hatimu kan enggak. Jadi kebetulan saja yang saya tulis itu relate sama kehidupan kamu. Jelasin seperti itu. Jadi jangan baper sampai bikin kalian tidak produk. Kalau memang baper, ubah kebaperan itu dalam tulisan yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak lagi. Bikin jadi novel, bikin jadi artikel atau sekarang Facebook dibayar loh ya. Iya. Sekarang dibayar loh ya. Jadi makin banyak nih cara untuk nyari duit itu makin banyak. Di Instagram juga ada postingan-postingan yang berbayar, cuman kalau Instagram itu syaratnya jauh lebih sulit. Rada sulit ya. Nulis di Facebook aja dibayar tuh. Apalagi kalau ada yang ngasih bintang-bintang itu ya di Facebook. Iya. Tuh banyak tuh bayarannya. Ini Kak Fadila Amalia nih. Oke, silakan Kak. Kak Hani, saya mengawali menulis artikel itu di platform apa saja? Lalu untuk nama pena, saat kita memutuskan punya nama pena, apakah akun medsos sebaiknya terpisah dari akun asli? Karena saya ingin punya nama pena, tapi kalau mau membuat akun lagi itu seperti memulai branding dari awal. Kalau misalkan kakak memang sudah merasa oke dengan branding yang sekarang, kakak nggak pernah nge-share hal-hal yang negatif di akun medsos yang sekarang, pakai itu aja. Tapi kalau kakak merasa kayak, akun aku tuh kayaknya alay banget deh yang sekarang ini gitu, mending ganti aja lah, ganti pun tidak apa-apa. Percaya deh, kalau kakak memang penulis yang bagus, tulisan kakak itu bakal mencari penulisnya sendiri. Tapi pindah. Ibu gitu. Iya sayang. Tulisan kakak bakal nemuin penulis sendiri, bakal diviralin sama orang sendiri. Jadi percaya aja. Iya sayang. Terus waktu saya mengawali menulis artikel itu, waktu itu di ini nih, website, aduh saya lupa apa, ada emak-emaknya di belakangnya. Jadi website itu ngebayar penulis itu 10.000 per artikel. Lumayan kan? Saya waktu itu bisa menghasilkan 200 artikel per bulan. Bayangin, itu berapa tuh ini saya. Soalnya dia cuma bikin 500 kata. Jadi ini mudah buat saya. Apa ya, Emak Pintar. Jadi banyak banget. Emakpintar.id kalau nggak salah. Nah, teman-teman mau cari platform atau websitenya, coba search di Google website yang membayar penulis artikel. Entar ada deh keluar websitenya apa aja. Dulu ada Babe tuh baca berita.
itu ngebayar 50.000 Oh per ya, satu berita. Ini juga saya masukin, tapi saya pakai akunnya orang, akun teman. Daripada saya bikin akun lagi kan harus verifikasi dan sebagainya. Jadi saya pakai akun orang aja untuk di situ. Itu bayarannya juga lumayan tuh 50.000 per artikel bayar. Terus dari situ ada yang ngajakin masuk ke bikin website baru. Ini lebih mantap lagi tuh. Satu artikel 150.000. Tapi harus 10.000 kata. Jadi dia itu tentang perumahan di Indonesia, jadi ngulas masalah itu tuh. Dia kasih foto-foto, ntar saya ngejelasin dari foto-fotonya. Ya, kayak gitu itu Kak. awalnya dari saya, awalnya saya. Oke, next Kak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Vida Fania, Kak. Malam Kak Hani, terima kasih materinya. Hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana membangun personal brandingnya Kak Hani sehingga bisa terkenal? Dan kan pasti ada up and down setiap hari. Padahal yang bagus kan personal branding itu menulis konsisten. Bagaimana menyikapinya, dan bagaimana kita menentukan personal branding yang paling pas untuk kita. Terima kasih. Oke. Begitu, Kak. Satu hal yang saya suka dari diri saya adalah saya orang gigih. Kita harus tahu ya kelemahan dan kelebihan kita apa. Saya itu orangnya persistence. Saya tidak mudah jatuh sekalipun orang ngomong negatif tentang saya. Dan saya sangat suka pada kelebihan saya ini yang mungkin tidak dimiliki oleh cewek lainnya. Dan memang ada up and down itu pasti ada, nggak mood itu pasti ada, terus kayak dijelekin orang itu udah pasti ada, dan saya mengalami itu, saat dijelekin orang saya nggak akan bikin status tandingan, nggak akan bikin. Kenapa? Karena satu, saya yakin orang yang mencintai saya akan tetap mencintai saya apapun yang terjadi. Yang kedua, orang yang tidak suka sama saya sudah pasti akan tidak suka sebaik apapun saya. Walaupun saya udah nyembah di kakinya, tetap dia akan tidak suka sama saya. Jadi buat apa saya ngejelasin gitu? Saya fokus sama apa yang ingin saya sampaikan. Jadi satu, saya harus punya tujuan dulu. Tujuan saya main di media sosial ini apa? Oh, tujuan saya itu pengen ngajak pasutri-pasutri yang punya masalah dalam rumah tangga mereka itu untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Biar mereka itu bisa bahagia. Dan saat saya melakukan ini, saya melakukan dengan serius. Saya bukan cuman, ayo dong ini aku lagi sama suami, enggak. Saya ngasih tips-tips dan segala macam. Gimana caranya supaya ini sukses gitu. Maksudnya supaya rumah tangga orang tuh jadi baik lagi. Saya bimbing mereka juga di DM juga gitu. Mereka yang curhat punya masalah, saya bimbing. Nanti sama suami kayak gini. Dan saya bikin novel itu yang bisa sejalan sama misi saya. Saya bikin novel-novel tentang rumah tangga yang bisa ngasih nasihat teman-teman yang belum menikah supaya nggak salah pilih jodoh dan memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah menikah supaya bisa memperbaiki rumah tangga mereka dengan baik. Gitu. Yang istri jangan sampai nolak suami minta jatah, dan sebenarnya seks itu bukan jatahnya suami, tapi juga senang-senangnya istri. Gitu. Ini juga saya bahas semuanya, baik di novel maupun di non-fiksi, mau di status-status, itu tetap saya bahas dengan ini, dan saya konsisten dengan ini. Setiap hari, dulu waktu saya masih rajin, waktu belum ada baby, itu saya bikin jadwal. Oh, Senin itu saya pengen nulis tentang Selasa tentang. Di hari Minggu, itu saya udah bikin stok untuk 1 minggu. Karena setiap harinya kan saya punya kesibukan ya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya asisten. Saya harus antar anak dan sebagainya. Dan saya punya pekerjaan yang jauh lebih penting karena itu penghasilan saya. Juga saya harus tetap jadi istri yang baik untuk suami saya. Kadang juga disuruh ke rumah sama orang tua saya. Ini semuanya harus jalan seimbang. Nah, gimana caranya bisa jalan seimbang? Ya, dengan saya menyediakan 1 hari khusus untuk nulis di media sosial. Biasanya di hari Minggu saya tulis semuanya. Jadi ntar Selasa ini itu udah tinggal share doang. Makanya kalau ada orang yang bilang, ih Maone kok sama sih dengan kejadian di aku hari ini, Maone nyindir ya? Enggak, itu udah saya tulis dari zaman purbakala dulu.
cuman baru saya share aja gitu. Kamu aja yang ngerasa. Jadi saya pernah tuh dilabrak sama orang kayak gitu. Kamu nyindir aku ya? Saya tunjukin ke dia screenshotnya, kapan saya nulis status itu dan kapan saya share-nya. Kamu kira-kira waktu tanggal segini kamu udah punya masalah belum? Karena tulisan saya itu benar-benar mirip sama masalahnya dia. Belum sih katanya. Nah, sekarang kamu ngapain nuduh-nuduh? Saya bilang gitu. Saya punya kekuatan ini jadinya. Ya, emang kekuatan Cenayang itu tadi. Kekuatannya Mama Loren. Iya, jadi personal branding itu pertama harus punya tujuan dulu. Dan tujuan ini betul-betul memberikan manfaat pada orang lain. Bukan cuman biar aku terkenal, biar aku famous, enggak. Masalah terkenal dan famous itu serahkan sama Allah. Benar. Hanya Allah yang naikkan dan nurunkan kita. Kejadian yang ada di media sosial belakangan ini harusnya menjadikan kita itu belajar sesuatu. Kayak kemarin ada influencer ya yang pengikutnya luar biasa, omsetnya bisa sampai miliaran dari media sosial. Ternyata dia tumbang hanya karena poligami. Dalam satu malam dia tumbang. Semua afiliasi dia, semua klien dia membatalkan perjanjian dia, pada minta balikin duit dan sebagainya hanya karena ketahuan nih poligaminya. Itu bukan istrinya, bukan netizen yang menjatuhkan, bukan Allah yang menjatuhkan. Allah pengen dia jatuh saat itu, ya udah. Mau segimanapun pendukungnya dia di belakang, mau kayak gimana pun Allah pengen dia jatuh saat itu jatuh. Jadi jangan berharap pada medsos, jangan berharap pada netizen, jangan berharap pada friend list. Berdoa sama Allah, ya Allah, apa? Tepung. Iya sayang, cumi-cumi tepung. Tolong jadikan saya sukses. Dulu saya pernah berdoa seperti ini. Saya pernah diremehin orang karena saya masih penulis pemula. Saya bilang, saya berdoa, ya Allah, tolong sukseskan saya. Kalau saya sudah sukses, kalau saya sudah sehebat dia atau lebih dari dia, saya akan tunjukkan kalau saya tidak akan sombong. Saya tidak akan menganggap rendah orang lain, saya tidak akan menyakiti orang lain, saya tidak akan menganggap diri saya lebih tinggi dari orang lain. Itu doa saya. Itu dan saya berusaha untuk mewujudkan itu. Allah sudah ngasih ini dan inilah cara saya untuk berbagi gitu lewat IWZ ini. Sering bikin acara kelas-kelas gratis begini, sering sharing di ini. Saya pengen berbagi ilmu biar teman-teman itu dapat juga dan untuk menunaikan janji saya sama Tuhan pada saat itu. Dan menentukan personal branding yang paling pas dengan kita, personal branding itu gampang banget. Personal branding itu adalah apa yang secara teori ya gampang. Apa yang dipikir orang tentang kita saat tidak ada kita di situ. Jadi saat ngomongin saya, Hanidi itu siapa sih? Hanidi itu penulis itu loh yang sering ngomongin masalah rumah tangga, masalah pernikahan seperti itu. Itu berarti personal branding saya udah berhasil karena orang sudah mengingat saya sebagai penulis yang ngomongin masalah pernikahan sesuai dengan keinginan saya. Dan untuk menentukan apa yang kita omongin, itu kita harus tahu dulu nih apa yang kita sukai dan apa tujuan kita. Saya tujuannya pengen bantu teman-teman yang punya masalah di dalam pernikahan. Dan saya memang concern di dalam situ karena saya pernah mengalami kehancuran di dalam rumah tangga dan berhasil memperbaikinya. Sampai sekarang sudah jadi jauh lebih baik. Nah, ini dari pengalaman ini, dari proses belajar saya sharing sama teman-teman dan berusaha untuk membantu teman-teman. Jadi bukan hanya supaya tulisan saya viral, enggak. Tapi saya pengen ngebantu teman-teman. Di DM juga saya ngebantu mereka, ngebimbing mereka sampai mereka bisa ngebenerin lagi gitu loh rumah tangga mereka seperti apa. Jadi personal branding itu dedikasi. Nah sayang. Belum sayang. Belum selesai. Maaf ya. Iya, bobo sebentar lagi ya sayang. Maaf ya, udah pada stres deh anak-anak. Iya. Oke. Jadi ini ya personal branding dedikasi. Iya, sama Abi. Branding. Iya, Kacang. sama Abi. Abi Mika. Iya, Abi sama. Nalaga.
Ya nyalakan sayang. Iya, Iya. iya. Sana minta sama Abi. Abi minta. Iya. Yes. Lagi heboh sih abang. Oke. Ya itu dia ya. Personal branding itu dedikasi kita. Dedikasi kita. Jadi cari sesuatu yang bisa teman-teman dedikasikan untuk orang lain untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Oke, next. Kak Darda. Oke. Silakan Kak. Minta rekomendasinya dong Kak tentang buku bagus yang bisa mengedukasi kita tentang menulis artikel atau non-fiksi yang bagus. Untuk buku saya tidak belajar dari buku. Iya saya. Abi mana? Abi kemana? Abi kerja. Oh, udah pergi ya? Oh ya, besok kita beli ya. Oh, maaf. Minum sudah minum? Iya. Bumbu permen. Iya, saya mau permen. Besok aja, sekarang udah terlalu malam. Iya. Iya, bagus. Minum bobo dulu, baru besok kita ini. Oke, iya sayang, kita mati. Maaf ya. Iya Kak, iya. Oke, untuk buku, iya sayang. Iya sayang. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Setelah itu saya minta izin off. Oke, siap Kak. Untuk buku saya tidak belajar dari buku tertentu, jujur saja. Saya kebanyakan belajar Iya sayang. Iya, sebentar ya. Iya, sebentar sayang. Iya. Oke, saya belajar otodidak. Saya belajar sendiri dari artikel yang banyak yang perlu untuk dipelajari itu EYD. Iya sayang, iya. Buku buku tata bahasa, buku tentang ejaan. Nah, itu yang penting banget harus dipelajari. Yang lainnya bisa teman-teman baca dari artikel yang ada di media. Oke. Ini tentang pengetahuan umum juga ya Kak ya? Iya, benar. Oke, Kak Hani mau menenangkan abang dulu mungkin? Iya, sebentar ya. Iya Kak. Oke. Kayak gitu ya teman-teman, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Kak Hani, Bi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti setelah Kak Hani sudah menenangkan abang ya. Ya, namanya juga anak-anak ya, sudah jam segini memang waktunya, biasanya sudah waktunya istirahat, sudah waktunya tidur ya. Dari yang dibahas sama Kak Hani tadi nih, ternyata banyak banget kesempatan, banyak banget peluang buat penulis bisa dapatkan cuan yang fantastis banget ya. Kayak tadi yang di ghostwriting bisa dapat puluhan juta juga gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ya, ada yang pernah menjadi ghostwriting mungkin, pernah dapat job seperti ini. Bisa ceritakan pengalamannya di sini juga boleh. Oh iya, Mimina juga mau ngingetin buat yang tadi kalau pengen dapat kupon diskon buat ikutan parade webinar IWZ, bisa bikin status ya tadi. Bikin status tentang tema apa tadi? Bikin status tentang tema itu. Mungkinkah menulis bisa jadi sumber penghasilan utama bagi seseorang? Nah, bikin statusnya boleh di Instagram, boleh di Facebook, boleh di X, terus tag akun media sosialnya IWZ, dan akunnya jangan dikunci biar kita bisa cek ya ke sana. Oke, dan sepertinya Kak Hani memang terpaksa harus keluar ya. Oke. Kak Iva, apakah Kak Hani ini keluar ya Kak ya? Karena sinyal atau memang mungkin nggak bisa diganggu lagi ya? Kayaknya udah pergi karena ini tadi ngurusin anaknya. Oh, oke.
Oke, baik. Nah, kalau gitu nanti ini udah kita rekam ya, Kak Iva, dari awal tadi. Sempat sempat ada sedikit berhenti, tapi sudah ada lanjutannya lagi kan ya, Kak? Nanti Insya Allah. kalau pengen dengar rekamannya, mungkin tadi ada yang terlambat, masih ada repot, mungkin bisa banget DM ke Minina ya. Nanti bakal diberi gimana cara dengar rekamannya. Bisa lihat rekamannya ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang parade webinar IWZ? Mumpung di sini juga ada penanggung jawabnya IWZ, ada Kak Fransiari, juga ada Minina Iva juga. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, daripada besok bingung ya. Buat kemarin sih masih bocoran tipis-tipis sih ya. Nanti kalau untuk jadwal aslinya, jadwal pastinya, baru bisa kita beritahukan di kemudian hari ya. Tema Kak Ayunda Sanjani, tema apa ini Kak? Tema parade webinar kah? Oh, yang untuk itu ya? Temanya itu tentang mungkinkah menulis bisa menjadi sumber penghasilan utama buat seseorang. Gitu. Jadi tinggal bikin postingan tentang itu ya. Nanti tag IWZ, jangan lupa, biar kita bisa cek. Dan bakal dapet kupon diskon 10% buat ikutan parade webinar IWZ. Ada 5 diskon, 5 kupon diskon. Dan kalian juga bisa ikutin kegiatan di grup Facebook IWZ, insya Allah nanti juga bakal bagi-bagi kupon diskon kok di sana ya. Oke, sama-sama kakak. Iya, karena memang sudah malam ya, dan Kak Haniji juga sudah nggak bisa lagi gabung sama kita. Minina akhiri sekarang juga ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti webinar gratis hari ini, mulai awal sampai akhir tadi. Semoga apa yang disampaikan dalam webinar ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa meningkatkan kemampuan menulis kalian, juga bisa memberikan pencerahan dan insight baru buat kalian ya. Buat yang mau PDF-nya bisa DM Minina juga ya, nanti dikirimkan melalui DM saja. Begitu ya, Minina Iva? Oke, terima kasih. Saya mohon maaf dari mewakili IWZ dan juga diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari tadi kita ngobrol di sini bareng-bareng ya. Semoga bisa ada kesempatan lagi buat ngobrol barengan kalian. Dan jangan lupa ikutan parade webinar IWZ, jangan lupa daftar. Boleh beli per sesi, boleh ikutan per sesi, boleh juga ikutan per paket ya. Langsung 5 webinar itu dengan harga hanya Rp200.000 saja. Terus bakal dapet kelas gratis juga ya selama 1 minggu, dan bocoran juga buat kalian, kelas gratisnya ini nanti bakal memberikan kesempatan kepada pesertanya buat mengajukan naskah ke platform keren. Naskahnya non-fiksi ya, naskah non-fiksi buat diajuin ke platform keren juga. Jadi bakal membuka kesempatan buat kalian juga. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak sudah mengikuti webinar ini dengan semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya acaranya. Terima kasih, Kak.